Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. 1 bulan kotong son beliat puji Tuhan. Ini hari berjumpa kan rindu, tapi banyak juga son rindu kok. Ini hari kursi depan dong kosong semua. Padahal musim asam sulewat tuh. Tapi mungkin karena MT2 memanggil semua sudah menuju pijaga burung. Itu juga soal Tuhan Allah kasih waktu 6 hari itu untuk jaga burung, yang 1 hari itu untuk datang ke kotong bersekutu. Bapak mama Bapak saudara orang beriman, kita bersyukur bahwa minggu pagi hari ini kita diperjumpakan dalam bersekutu dalam persekutuan beriman. Dan kita boleh dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 30 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit sedikit menggelikan. Minggu lalu ngomong soal apa? Jangan suka minum mabuk toh. Amin. Ini minggu lain. Ini tema dong bikin soal. Mawas diri dari perjudian. Siapa yang suka main judi di sini? Yang sementara? Nanti kau tanya begini, ini son ada yang berani begini. Nanti dia pun jari begini atau begini. Amin. Semua orang ini bukan menghakimi, kita tanya siapa tahu. Supaya hari ini kotong tabur ini firman jangan pergi dengan sia-sia dan jangan kembali dengan sia-sia. Main judi itu isi kapedong itu, yang dapat uang gampang-gampang itu. Amin. Dong senyum dalam saya ini mam Tuhan nih, ikut tema ini hari. Katong saya bisa ganti tema, karena ini tema sinodal. Bapak saudara, walaupun senada yang angkat tangan, tetapi saya mau cerita dong. Tahun 1980-an, saya masih usia kelas 2 SD. Ada suatu permainan judi yang marak, yaitu porkas. Bapak Misa pernah dengar? Immanuel, pelaku atau korban? Pelaku. Sejenis itu porkas ada di nama SDSB Menaka. Coba angkat tangan yang pelaku waktu itu. Yang rambut putih dong bisa menghindar. Iya, karena kalau omong itu SDSB itu dia omong bilang sumbangan dana sosial berhadiah. Padahal itu judi, itu sumbangan dana berhadiah. SDSB. Semua bapak-bapak ini ambil alih profesi guru matematika sondekala mama-mama. Amin. Duduk berdiri pegang ballpoint pensilong ini dong runcing sampai tinggal sepotong begini juga, tapi itu bapak pun pensilong. Amin. Ini karena beta pun bapak dulu pelaku, jadi makanya beta ceritanya. Semua orang tanpa terkecuali bapak mama, karena marak ini porkas dengan SDSB, semua orang dapat mimpi tiap hari. Sonde ada yang tidur sonde mimpi. Amin. Yang kecil anak junung nanti dong bangun dong esok. Bapak tadi malam ini ada mimpi bah. Mimpi apa? Angka kok atau huruf kok gambar? Semua orang dapat mimpi. Bahkan ketika itu Bapak Misa ada tenar satu ikat pinggang di nama JM. Kalau mimpi kena itu ikat pinggang itu berarti mutninat lo pas itu tabrak bonus.
Jadi semua orang menghayal harus mimpi itu ikat pinggang JM, pokoknya JM. JM itu bukan singkatan nama orang, tetapi itu ikat pinggang JM itu jitu. Begitu satu kali isi, dia pondoi kapoak. Bapak-bapak saudara orang beriman, karena itu jangan heran kalau orang mimpi plat DH, biar bupati plat DH dia akan menuju pi Kabupaten TTS. Waktu plat DH yang mana? Tadi malam lu lihat yang satu ceko yang mana? Itu motor biar dealer sutare kembali jadi piko cari di dealer. Ada rantai dan itu rantai besar di kantor polisi sana jadi piko cari. Bet mesti dapat itu motor tadi pun angka ini. Itu waktu pun motor itu. Amin. Ini soal angka. Apalagi kalau mimpi ame di pembaki dong yang susun ada, nenek dong susun ada. Sampai rapi bakar lilin, pada dia saja sender berdepigi. Tiba-tiba muncul pigi kau ini batu nisan dong sudah hapus. Ailo, katita. Tanya waktu pun tanggal lahir, padahal kotong ini kalau yang lahir di tahun 60-an ke atas ke bawah, ibu mama kotong bilang diperkirakan. Ini akan perkirakan dengan piko isi so. Meleset, amne naka. Meleset. Bahkan ada banyak hal mama saudara orang beriman. Kalau dia mimpi ini malam potong babi. Besok dia bilang, sio babi. Atau dia mimpi tetangga pun anjing, dia mimpi sio anjing. Iya, dia senang mati. Sampai sekarang itu masih berlaku. Masih. Majelis dong yang biasa isi masih berlaku. Mengaku sudah toh. Bapak-bapak saudara orang beriman, terlalu mati. Sampai dengan hari ini tanpa disadari perjudian masih dilegalkan. Kalau ada orang mati itu jam 10 ke atas itu semua orang paling senang. Padahal pas kita ibadah penghiburan itu sana ada orang. Penatua diaken pendeta dengan itu tuan duka. Jam 10 ke atas sudah perlu absen. Semua hadir. PG pun kerja. Dilegalkan, siapa mau dilarang? Kau di pemilik saja oknum-oknum aparat. Aneh. Soalnya dia berani pikas bubar. Dapat tacu, dapat bokor, perlengkapan rumah tangga selengkap. Amin, mama itu judi. Nanti berbeda kisah kenapa kau bilang itu kuru-kuru itu judi. Semua mama senang mati, bahkan ada mama yang posting. Kas tunjuk itu bokor rong tacu. Tuhan. Beta kisah ini hari itu kuru-kuru tu judi. Eker-eker. Itu judi. Papa mama. Ada satu lagi yang disebut dengan bingo. Itu bermain kartu. Yang di dalam dipung itu kartu sudah ada angka-angka. Sama juga dengan domino. Itu judi. Supernago makanando. Sabung ayam. Kau kalau ngomong sabung ayam ini kalau disabu orang usir sama kotong. Karena itu loh budaya dan tradisi. Tapi itu judi bapak mama. Sabung ayam paling kuat dong semua lebatar. Nonton tinju bapak misa untung sampai naris taruhan. Orang main sepak bola di luar negeri dong bataro di sini.
di sini dulu Tuhan nih, betara 10 nih doh. Gemetar. Apa mama beta mau kasih tahu karena ini sinode suruh kau kasih tahu. Kupon putih yang tiap-tiap hari 20.000 kalau kau pakai beli ikan kodeng suami dengan istri anak makan, itu suatu sukacita dan rasa syukur. Nah kali itu 20.000 lu sambunyi kemudian lu yang tembak bet mimpi, angka bet mus pigi ujung jembatan situ. Bahkan lebih gila lagi Bapak Mama Saudara. Sekarang dengan perkembangan teknologi, orang berani bermain judi online. Bermain judi online. Bapak Mama Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi kebanyakan orang itu hobi. Amin. Hobi. Son ada ahli matematika yang paling hebat dari dia. Kok soal hitung-hitung dia. Iya. Bapak Mama kalau pergi di toko apa namanya jual peralatan ATK di bawah gereja Katolik, nama apa lah? Mama Nia yang biasa tempat fotokopi itu, Bapak Willy utamanya. Di itu toko itu Bapak Mama di Gago. Ada satu bayi itu duduk di depan situ. Dia pun kertas tulis sonde habis sampai ini hari. Yang dia pikir hanya angka. Bapak minta itu kertas kau lihat. Kalau selalu ke Gago. Saya pernah suatu kali melirik dekat. Oh ya waktu tulis angka. Coba pikir jakebun kok apa tulis angka ini. Bagi kebanyakan orang itu hobi. Bagi mereka judi menjanjikan banyak uang. Amin. Son berani tuh. Hanya feeling sah. Kena. Pernah ada yang pasti. Sonde. Kas keluar uang nih puluh sebentar nol boko. Iya, asli kita di bejeng isi baik. Sat angka sah kalau feeling dapat uang. Dapat uang dengan cepat. Sonde perlu kerja keras. Uang sudah datang dengan sendiri. Itu bagi mereka yang hobi. Menurut mereka itu positif. Karena dapat uang dengan cepat, gampang dan kadang-kadang besar, tapi kadang-kadang juga luman. Tetapi Bapak-Bapak Saudara orang beriman, hal yang terburuk adalah bahwa judi menjadi suatu persoalan sosial. Dan persoalan sosial kemasyarakatan ini sangat serius. Kenapa sehingga saya bilang demikian Bapak Mama? Ada 4 hal bahkan lebih. Yang pertama Mama, berjudi itu sama dengan mencari nafkah dalam ketidakpastian. Amin. Antara ada dan tiada. Dia sama kayak yang hantu itu kok muncul tenggelam. Antara ada dan tiada. Antara ada itu syukur-syukur. Nah kalau yang tiada itu Tuhan nih sial betul. Yang kedua, Bapak-Bapak Saudara, judi menyebabkan orang terlilit hutang. Amin. Iya. Bermain judi ini bikin orang terlilit hutang. Nanti kecil tak tuju semakin besar. Dia bilang pinjam dulu. Ini kalau dapat nih kotong 2 gacor parah. Amin. Kan percaya saya pinjam sedikit. Baik di saat orang saya kotong pinjam. Tapi kalau beda-beda orang menenaka terlilit hutang. Mau kas kembali di mana, pimana tinggal mana. Yang ketiga, judi bisa menyebabkan orang jatuh miskin. Apakah sampai hari ini ada yang tukang main judi kemudian dia kaya? Sonde ada. Uang main judi itu kotong dapat banyak tetapi 1-2 jam
Son ada lain. Son ada pemain judi yang dia kaya. Yang keempat, Bapak-Bapak Saudara, judi bisa menyebabkan banyak hal. So dia ada uang untuk bermain judi, pukul istri, KDRT. So dia ada uang untuk main judi, rumah tangga kacau. So dia ada uang untuk main judi, Bapak-Bapak Saudara, terjadi tindakan-tindakan anarkis. Tindakan anarkis itu berawal dari stres. Kemudian orang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Selebih daripada itu dia bisa bunuh diri, bundir. Kau stres, mau bikin apa lagi? Terjadi pelanggaran hukum. Bisa gade istri karena baju dan sebagainya. Bapak-Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judi berfokus pada usaha mencintai uang dan menggoda orang dengan janji untuk mendapatkan kekayaan secara cepat dan mudah. Dia hanya menjanjikan, tetapi dia tidak kasih kepastian. Karena hal-hal ini, Bapak Saudara orang beriman, karena keinginan untuk mendapatkan banyak dan cepat, mau menjadi kaya dan kemudian dan seterusnya. Maka Bapak Saudara orang beriman, firman Tuhan ini datang dan menjadi bagian perenungan bagi kita. Agur bin Syake, Bapak Saudara orang beriman. Agur ini nama orang, Syake itu di Pumbapa. Menulis Amsal ini untuk kemudian menjadi satu doa dan nasihat bagi orang percaya, untuk supaya kemudian kita benar-benar hidup dalam kebenaran. Agur memberikan beberapa hal terpenting Bapak-Bapak Saudara. Yang pertama, ini Agur omong soal hidup dalam kebenaran. Karena itu Bapak-Bapak Saudara, pada bagian ayat yang ke-8 dibilang, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Lebih daripada itu, jangan berikan kepadaku kemiskinan dan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bagian yang pertama, Agur ngomong soal hidup dalam kebenaran, jauh dari kebohongan dan kepalsuan. Sejak kapan judi itu dia omong benar? Kotong boleh fafodek isi angka, kotong pun uang keluar, pemilik dan bandar dia akan tetap dapat keuntungan. Kadang-kadang kalau kotong tak salah, kotong pun uang semua kembali ke dia. Kotong boleh pukul testa, raroso di abu, tapi dia tetap dapat keuntungan. Dia melakukan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu Agur tahu bahwa ini yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Hidup jujur dan transparan. Sejak kapan kalau orang main judi dia bilang, yang ini yang betul, nanti isi yang ini. Dia kasta bola tavale. Sama kayak sekarang yang itu lagu tabola tavale itu Bapak Mama. Sudah ada yang benar. Karena itu Agur bilang, biarlah dia hidup dalam kebenaran, menikmati apa yang menjadi bagiannya. Jangan Tuhan harus pas potong tangan, dua kaki dua, penuh hikmat dan akal budi, tapi kotong sudah berupaya untuk kerja yang keras, dapat kotong pembagian yang benar. Kotong bilang yang gampang-gampang, setinggal isi angka jadi. Bapak-Bapak Saudara orang beriman. Dan dua hal itu Bapak-Bapak Saudara, orang berani buat hanya karena takut dan karakter diri. Orang berani berbohong dan buat kecurangan, yang pertama karena dia takut, tapi yang kedua karena dia punya karakter diri sebegitu. Dari lahir itu sebegitu memang. Poi. Talantiana balbal. Yang kedua Bapak-Bapak Saudara orang beriman, Agur berdoa supaya Tuhan memberikan kepadanya rasa cukup. Jangan berpikir yang terlalu tinggi. Terkadang ini orang yang berpikir, karena kok materi semakin banyak, uang semakin banyak, harta kekayaan semakin banyak. Ada banyak orang mencari itu dengan cara yang baik dan benar.
Tetapi juga tidak sedikit orang mencari dengan cara yang gampang. Karena itu Agur bilang jangan kasih beta kekayaan atau kemiskinan, jangan. Tetapi kasih beta yang cukup. Tuhan Yesus ajar kotong berdoa saja, dia bilang, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dia sampai minta yang berkelebihan. Karena kalau minta yang berkelebihan kita dapat memakai segala macam cara untuk mendapatkannya, sekalipun itu cara tidak benar. Tetapi juga jangan sampai kotong minta untuk miskin, supaya nama Tuhan tidak diolok-olok di atas kotong pun hidup. Tetapi orang itu orang diberkati betul-betul. Yang pas-pasan, yang cukup sah, jangan paksa diri. Kenapa demikian Bapak-Bapak Saudara orang beriman? Karena terlalu kaya membuat orang menjadi sombong dan lupa Tuhan. Amin. Ada orang banyak dengan berkelimpahan, kemudian dia bilang, untuk apa gereja? Untuk apa dengar firman? Untuk apa baca Alkitab? Untuk apa berdoa? Untuk apa? Orang menjadi sombong dan lupa Tuhan. Karena yang dia berpikir bahwa itu ada segala sesuatu. Kok siapa yang melawan sang beta? Dia lupa Tuhan yang empunya segala-galanya. Agur bilang jangan buat beta kaya Tuhan, nanti beta sombong dan beta lupa Tuhan. Tetapi juga jangan miskin ekstrim, karena hal itu yang akan mendorong orang untuk mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Hal itu yang akan mendorong orang untuk kemudian berbohong, tidak melakukan apa yang benar dalam pandangan mata Tuhan. Karena itu hal itu akan timbul tiap-tiap hari untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Rasa cukup itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman akan mendorong orang untuk mempergunakan materi yang dia dapatkan sebagai berkat. Itu materi sebagai berkat, bukan sebagai tujuan hidup. Karena itu yang dipekerja cari sampai dia lupa buang Tuhan Allah. Hari Minggu juga dia cari. Pulang ke saya sudah datang gereja dong, jangan cari dulu. Biar kotong kasih sisa yang lain, kau burung makan di sana, pasti Tuhan kasih sisa kotong pun berkarung-karung. Amin. Ada banyak yang ini hari sudah datang gereja karena semua penjaga burung tuh mama. Ada banyak yang suka angkat di motor kopi ojek. Ada banyak yang suka angkat di pembantu dan sekop menuju Pikali. Terus cari itu dong, cari berkat, bukan tujuan kotong mendapatkan materi. Bapak-Bapak Saudara orang beriman, yang ketiga, Agur berdoa dan doanya berpusat kepada Tuhan. Agur menyadari benar bahwa kekayaan ataupun kemiskinan dapat menjauhkan dia dari Tuhan, dan hanya dengan doa itulah yang akan membawa dia untuk melekat dan dekat kepada Tuhan. Agur merasa bahwa itu hal yang penting baginya supaya dia terhindar dari apa yang bercela dan yang tidak benar dalam pandangan mata Tuhan. Ada banyak orang bermain judi itu Bapak Mama, karena dia bangun pagi dia lupa berdoa. Tuhan pas kotong berkatin hari melalui tangan yang bekerja, kaki yang kuat untuk melangkah, akal budi untuk berpikir mendapatkannya dengan benar, keteguhan hati yang dipikir ini hari kita harus dapat banyak. Karena itu dia bangun pagi dia lupa bangun Tuhan. Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semuanya itu ada 3 hal penting yang menjadi catatan bagi kita. Yang pertama Bapak Mama, doa itu harus jadi prioritas. Tetapi juga doakan apa yang menjadi prioritas. Doa prioritas, tetapi juga mendoakan apa yang menjadi prioritas. Jangan hanya berdoa minta berkat jasmani sah, tetapi juga kotong minta damai sejahtera dan sukacita. Ada banyak orang yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita, maka timbullah keinginan, keserakahan, kesombongan, kebohongan dan seterusnya. Karena damai sejahtera sukacita son ada, makan dan kangkung jadi bilang hari-hari ini kangkung son ada sayur lain lah. Juga kalau itu sebenarnya cari banyak-banyak kalau kita jangan makan kangkung satu. Maka dia ambil jalan alternatif singkat, padat dan jelas, isi angka lebih cepat.
Sonde tunggu 1 bulan Bapak Ma begitu diisi kena 1 angka saya sudah dapat duit toh. Amin. Karena itu harus ada sukacita dan sejahtera. Yang kedua Bapak Ma saudara orang beriman, jauhkan diri dari kecurangan dan kebohongan. Judi ini merupakan lingkaran setan, suatu lubang hitam yang akan membawa setiap orang tetapi memberi dampak sangat besar kepada kehidupan diri sendiri, kepada kehidupan keluarga, kepada kehidupan sosial bermasyarakat, kepada kehidupan bergereja. Bapak Mama, di Sabu itu orang sabung ayam, habis itu dia perpuluhan bawa datang di gereja. Kotong melarang bilang jangan. Iya, itu orang mata pencarian. Karena jangan heran kalau bapak-bapak yang orang Sabtu hari dia pun kerja begitu bangun pagi, dia sedang cari bini, dia cari dia pun ayam jantan yang jagoan tuh di mana. Dia sedang cari bini memang. Dia lupa buang anak pun anak. Tetapi kalau dia pun ayam jantan dia ingat mati jago, jago. Dia ingat. Kadang-kadang dia lupa buang anak. Itu yang nomor 3 itu nama siapa lemah. Ingat yang bapak-bapak dong, pulang hafal. Apalagi kalau kita tanya anak pun tanggal lahir, dia baru tanya saja dia pun mama. Oh lu yang pegang kartu keluarga, kau main tua. Bapak-bapak saudara orang beriman, karena itu kita perlu untuk menghindar dari hal ini. Jangan ada dalam lingkaran ini, jangan terbawa hanyut dalam lingkaran ini, tetapi berupaya untuk keluar dan menghindar. Kata firman Tuhan ini menghindar berarti geser, jangan dekat-dekat, tetapi bila perlu ambil keputusan. Mawas diri ini berarti menghindar. Jangan berkecimpung, jangan terjerumus di dalamnya. Menghindar daripadanya. Mawas diri berarti bahwa kita menghindar supaya judi jangan merusak tatanan hidup. Kalau dia sudah bikin rusak, maka yang kotong pikir hanya itu setiap hari. Widoi, isi, kalah, menang, itu yang kotong pikir. Yang lain-lain kotong son pikir. Yang berikut Bapak-Bapak saudara, belajar untuk hidup cukup dengan berkat Tuhan. Hidup tidak ditentukan oleh kekayaan yang kita miliki, tetapi hidup ditentukan oleh anugerah Allah. Itu hidup tidak ditentukan oleh kekayaan dan apa yang kita miliki yang kita cari, tetapi hidup ditentukan oleh anugerah Allah. Tidak ada satu kekayaan, kelimpahan yang dapat menyelamatkan kita, tetapi anugerah Allah saja yang dapat menyelamatkan akan kita. Bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, bukan bekerja suka-suka, tetapi mencari apa yang benar, tidak dengan untuk mendapatkan yang gampang. Firman Tuhan hari ini Bapak-Bapak saudara orang beriman membawa kita semua untuk kemudian kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita bukan pemain judi, tapi kadang-kadang kita sementara ada dalam lingkaran itu. Bapak-Bapak saudara, kita mau kasih tahu yang kotong pinjam di bank itu juga ada yang judi di kita. Iya, dong kasih pinjam kita 50, dong dapat 2 kali lipat. Yang ada kredit motor di dealer dong itu dong ada main judi dengan kita juga. Bet kasih tahu sang kamu. Itu barang pengharga itu mungkin 20 juta dong kasih kita sampai 30 juta. Amin Tapi bukan berarti kemudian pulang ke imam terus begitu. Besok terlanjur kredit ini. Itu dong yang bermain judi, bukan kita yang bermain judi. Bahkan yang bilang pinjaman online, pinjol itu juga demikian. Dong ada sementara bermain judi. Dong kasih kita 1.000, dong berharap dong dapat 10.000, bahkan lebih daripada itu. Keuntungan 2 kali lipat. Tanpa disadari perjudian ada di sekitar kita. Kita juga terkadang bermain judi dengan Tuhan, mendapatkan banyak berkat dari Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kau tahu mau mendapatkan semua, tetapi kau tahu sama melakukan yang Dia mau. Amin. Mau kau dapat umur panjang, bernapas sampai bayar ini,
tapi datang gereja sak pehet kli. Amin. Iya. Mau ke umur panjang, pelayanan Senin Kamis 2 bulan sekali, bikin malu-malu sah. Ada banyak hal Bapak Mama, terkadang kita bermain judi dengan Tuhan tanpa kita sadar. Amin. Karena itu Bapak Mama Saudara, judi ini kau jangan hanya pikir yang itu bermain angka, bermain huruf dong yang berdosa. Karena tadi betul pasti semua hatinya habis dong. Itu tuh jangan lawan sang dia teh. Dia kalau dia bermain angka itu ada yang lawan. Bahkan dia kalau bataro itu, wih, kau tahu gelina. Lu juga ada bermain judi. Bermain judi itu salah satu. Ambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari istri. Orang pun bapak mama kasih ini anak perempuan antero-antero, datang ini dia jadi tukang sapu, tukang cuci piring, tukang urus anak, tukang urus bapak, dan seterusnya. Itu bermain judi, judi duduk ke pangku kaki, ke valut-valut. Wah, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Hamnenakah? Pulang dan jangan bikin lagi. Artinya bahwa kalau judi ini kita jangan lihat lurus-lurus, tapi kau lihat dalam perilaku hidup tiap-tiap hari. Bapak mama, mari kau pulang sambil kau melihat bagian firman Tuhan. Kau merenungkan sesuai dengan kau kebutuhan hidup dan kebutuhan iman tiap-tiap hari. Bahwa betapa benar bahwa dalam semua hal ini kita tidak sempurna, tetapi Tuhan mengizinkan untuk kemudian kita tidak mencuri apa yang menjadi milik Tuhan, tetapi juga kita tidak mencari apa yang lebih dari yang Tuhan sudah berkati bagi kita. Mari kita pulang sambil kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.